Klein makin curiga. Secara konseptual, ini adalah manipulasi kemungkinan menjadi kehendak bebas. Kalau kita lihat evolusi jalur spectator secara teori, observasi, memahami, mengendalikan emosi, mengendalikan kehendak, mengatur skenario, menulis masa depan, itu jalur kontrol realitas melalui kesadaran. Yang menarik, Audrey tidak takut, dia justru antusias. Dia berpikir, itu masa depanku. Dia bahkan menolak ide pindah jalur. Versi City of Silver, kreator bangkit, Dragon of Imagination dan Dragon of Nightmare jatuh, 49 hari tanpa matahari, bencana besar, Giant King dihancurkan kreator, versi gereja modern, Lord of Storms, Eternal Blazing Sun, God of Knowledge and Wisdom, mengalahkan naga dan raksasa. Dua versi ini berbeda total. Artinya, sejarah telah diputar atau tidak lengkap. Teks gereja mungkin propaganda, tapi City of Silver juga tidak pasti kebenarannya. Second Epoch menjadi misteri besar. Tanpa matahari selama 49 hari mengakibatkan bencana global. Ini terdengar seperti peristiwa kepunahan massal. Artinya, kematian naga bukan kejadian kecil. Makhluk seperti Ankh-Welt mungkin setara atau bahkan melampaui dewa modern. Dan kreator yang membunuh mereka semua, posisinya jauh lebih tinggi dari yang kita pahami. Setelah diskusi yang mengguncang sejarah, Audrey menerima telegram. Kakaknya Alfred menemukan Rainbow Salamander untuk bahan potion. Masalahnya, dia tidak membutuhkannya lagi. Dan Susie hanya mengibaskan ekor, tidak tahu bahwa majikannya baru saja menemukan warisan naga purba. Sekarang fokusnya lunasi utang pada Mr. Full dan jalankan misi besar. Utangnya ada 3. Informasi tentang Secret Order, urusan pembunuhan Ambasador Intis, permintaan dari pengikut Mr. Full. Untuk pertama kalinya, Audrey merasakan tekanan tanggung jawab nyata. Dia ingin langsung menulis surat ke Viscount Glen agar bisa bertemu Sio Danvers. Tapi dia berhenti. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu apa-apa tentang Ambasador Beckerland. Kalau langsung memberi misi tanpa risikonya salah orang, salah tingkat kesulitan, misi gagal total. Di sini kita melihat perkembangan penting. Audrey mulai berpikir seperti operator intelijen. Alih-alih langsung bertindak, Audrey memilih datang ke pesta kontes Jaria. Kenapa penting? Karena semua duta besar hadir, termasuk Ambasador Intis Beckerland. Ini langkah cerdas. Daripada mencari info lewat jalur bawah tanah, dia pakai kekuatan status sosialnya. Audrey akan mengamati bahasa tubuh, membaca emosi, menilai karakter. Sebagai telepatis, pesta adalah ladang data. Dan dia merasa antusias, bukan karena pesta, tapi karena dia akhirnya terlibat dalam peristiwa besar. Mimpi masa kecilnya menjadi nyata, ikut permainan rahasia dunia. Kita pindah ke Rorstead Archipelago. Alger kembali dari Tarot Club dan langsung masuk ke pertemuan rahasia. Ia ganti pakaian mencolok, masuk lewat jalur belakang, pakai topeng putih, gunakan sandi ketukan pintu. Ini menunjukkan satu hal, Alger punya jaringan sendiri di dunia nyata. Dia bukan hanya anggota Tarot Club, dia punya organisasi, relasi, dan koneksi. Chapter ini menekankan, setiap anggota Tarot Club punya pertemuan mereka sendiri. Mereka bukan pion tetap klan, mereka punya kehidupan dan kekuatan di luar sana. Klan menganalisis insiden cacing yang masuk kamarnya. Ia menghubungkan Secret Order, Antigonus Family, Seer Pathway. Kesimpulannya, Beyonder yang menyusup kemungkinan sequence lebih tinggi dari dirinya, masih satu pathway, Seer, punya efek penekanan karena itu firasat clown tidak aktif. Ini logika kuat. Di Lothem, satu pathway lebih tinggi bisa menekan yang lebih rendah. Ia juga menyimpulkan orang itu mungkin anggota Secret Order atau pengintai Intis yang punya akses formula Seer. Semua ini berkaitan dengan Ambasador Beckerland. Artinya, masalah klan bukan cuma politik. Ini konflik antar Beyonder Seer Pathway, dan itu lebih berbahaya. Klan berpikir sangat realistis, Ambasador mungkin akan membalas. Tapi, Backland bukan tanah Intis. Tidak masuk akal kirim high sequence, terlalu mahal dan berisiko. Kemungkinan besar, dia kirim Beyonder sequence 7 atau 6 dari jalur Seer. Jadi, klan harus siapkan bodyguard dengan standar itu, kumpulkan dana, tingkatkan kekuatan. Ini bukan paranoia, ini perencanaan defensif matang. Sebelum keluar malam itu, klan menutup tirai, masuk ke Grey Fox, ambil Azix Copper Whistle,
Ambil Beyonder karakteristik Mersault, ambil charms dan kartu tarot, dia memastikan dirinya di mode tempur maksimal. Dia menyebut dirinya setengah ahli mistisisme. Ini bukan sombong, Clan sekarang bukan detektif biasa. Clan kembali ke Braveheart's Bar. Tujuannya, cari bodyguard Beyonder, jual karakteristik Mersault, cari mystic item, Kaspars jadi perantara. Biaya 2 pound. Clan dalam hati menggerutu. Tapi dia tetap bayar. Kenapa? Karena informasi dan koneksi lebih mahal daripada uang. Mereka masuk ke rumah gelap. Semua peserta pakai topeng besi, pakai jubah, duduk melingkar. Ini pertemuan Beyonder versi bawah tanah. Mirip Tarot Club, tapi beda level dan beda tujuan. Di sini transaksi lebih kasar. Langsung ada orang mengeluh. Ada binatang buas di saluran pembuangan yang memakan herbalnya. Ini kemungkinan bukan hewan biasa, mungkin makhluk mistik dan dia butuh orang untuk membersihkannya. Kita melihat dunia bawah tanah Beyonder aktif terus. Pria gemuk dengan topeng besi setengah wajah itu hampir pasti seorang apotekeri. Kemungkinan besar dari jalur planter atau apotekeri milik Church of Mother Earth atau anggota liar tanpa organisasi. Info penting dunia politik Lone dijelaskan di sini. Di Lone Kingdom, hanya Church of Mother Earth yang boleh berkhotbah dari agama asing. Itu pun ditekan 3 gereja besar. Artinya, apotekeri ini hampir pasti tidak punya backing resmi kuat. Dia menawarkan 2 botol obat penyembuh luka serius, 2 botol kebangkitan masa muda biologis, tambahan 30 pound. Klein dalam hati, deskripsinya seperti brosur dokter militer tua yang ditempel di dinding gang. Tapi perhatikan satu hal penting. Perkumpulan ini bukan hanya tempat jual beli barang. Dunia Beyonder itu sibuk, bahkan selokan punya masalah supernatural. Wanita berkerudung menawarkan 2 senjata. Yang pertama, pedang suci dari Church of the Eternal Blazing Sun. Harga 500 pound atau Potion Sequence 8 Barbarian 500 pound. Untuk perspektif, Potion Sequence 9 lengkap kira-kira 400 pound. Barang dengan efek Beyonder langsung naik kelas harga. Klien tidak tergoda. Kenapa? Karena dia punya peluit tembaga azik. Kalau undead muncul, tiup. Messenger datang, masalah selesai. Kadang kekuatan terbaik adalah punya teman overpowered. Ada item yang meningkatkan keberuntungan ramalan selama 3 bulan. Menggoda, tapi klien menahan diri. Dia tidak datang untuk jadi lebih hoki. Dia datang untuk bertahan hidup. Prioritasnya jelas. Sekarang bagian cerdasnya. Klien mengeluarkan Beyonder karakteristik Mersault. Merah, kenyal, berbahaya. Tapi dia tidak bilang itu apa. Dia pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena dia ingin melihat siapa yang mengenali Law of Beyonder Characteristics Indestructibility. Orang yang tahu hukum itu pasti berpengalaman, punya background kuat, mungkin cocok jadi bodyguard. Ini bukan sekedar jualan, ini tes intel. Ruangan hening, lalu Mr. Eye of Wisdom berbicara. Dia langsung tahu, tanpa ritual, tanpa analisis panjang, langsung tawar 400 pound. Harga itu tepat untuk bahan utama 2 Potion Sequence 9. Artinya, dia tahu ini karakteristik jalur hunter. Klien bahkan menduga dia mungkin sequence 7. Klien lalu mengungkapkan tujuan sebenarnya. Musuhnya mungkin sequence 6 atau 5. Reaksi ruangan, kenapa tidak mati saja diam-diam? Pedas, jujur, brutal. Ini realitas keras dunia Beyonder. Sequence 6 dan 5 bukan level pertemuan kecil begini. Eye of Wisdom menjelaskan dengan tenang, ya, sequence 8 dan 9 bisa membunuh yang lebih tinggi, tapi itu pengecualian langka. Di sini kita lihat lagi, klien mulai sadar skalanya. Dia bukan karakter utama di dunia ini. Dia ikan kecil di lautan badai. Lalu muncul pria yang menerima misi saluran pembuangan, codename Black Snake. Dia menawarkan item mistik 400 pound. Efek mendengar suara makhluk agung. Kemungkinan 10% dapat informasi berguna, 90% dapat kutukan atau mati. Ini bukan item, ini Russian roulette spiritual. Eye of Wisdom langsung marah, artinya item itu benar-benar berbahaya. Klien langsung mengaitkan Aurora Order, item pathway, item sisa Beyonder yang kehilangan kontrol. Dan disinilah momen penting terjadi.
Klien berpikir sangat cepat. Dia sekarang bisa membawa benda nyata ke atas Grey Fox. Artinya, kalau item itu berbahaya, dia aktifkan di atas sana. Risiko ditekan drastis. Dia bukan benar-benar berjudi. Dia memindahkan meja judi ke dimensi yang dia kuasai. Itu bukan keberuntungan, itu perencanaan. Dan akhirnya dia berkata, deal, 400 pound untuk peluang 10%. Orang lain melihat bunuh diri, klien melihat eksperimen terkontrol. Apotekari mengejek dengan gaya, aku sudah lihat banyak yang mati seperti ini. Eye of Wisdom sebenarnya ingin menghentikannya, tapi tidak punya solusi lain. Klien tahu mereka mengira dia sedang nekat, padahal dia punya kartu as, dunia di atas kabut abu-abu. Black Snake memberikan sebuah telinga manusia yang membusuk. Efek langsung saat disentuh, pusing, suara ilusi samar, ini jelas bukan item biasa. Klien langsung menyimpulkan, kemungkinan besar ini sisa Beyonder jalur listener dari Aurora Order. Dan jalur itu terkait dengan True Creator, sosok yang terkenal dengan kegilaan dan korupsi mental ekstrim. Sebelum kita ke eksperimen klien, ada adegan menarik. Marik bermain kartu dengan zombie. Dia kalah. Zombinya menang dengan 4 kartu 6. Hasilnya, para zombie menatapnya dingin. Dia hampir kehilangan kontrol. Bahkan muntah darah kebiruan. Ini bukan komedi. Ini menunjukkan Beyonder jalur Corpse Collector harus menjaga dominasi terhadap zombie mereka. Kalau kalah otoritas mental, mereka bisa memberontak. Marik hampir kehilangan kendali karena kartu. Klien kembali ke rumah melakukan prosedur aman. Tutup tirai, pastikan tidak ada spiritualitas mengintai, summon dirinya ke atas Grey Fox. Di ruang ini tidak ada suara luar, tidak ada interferensi, tidak ada koneksi langsung ke dunia nyata. Ini bunker jiwa miliknya. Saat membuka kotak di dunia nyata, dia pusing. Di atas Grey Fox tidak ada efek. Artinya, Grey Fox memang memblokir koneksi eksternal. Masalahnya, kalau terlalu terisolasi, item tidak aktif. Jadi, klien butuh mengaktifkan koneksi secara terkontrol. Klien menulis asal-usul barang ini. Kenapa? Karena Divination menciptakan koneksi simbolik. Dia tidak memanggil True Creator secara langsung. Dia hanya menelusuri asal item. Tapi itu cukup. Dalam mimpi, klien melihat seorang pria menggeliat, tubuh membengkak, rambut memanjang, mata membelalak. Ini jelas adegan kehilangan kendali. Lalu suara muncul. Bukan bisikan samar seperti biasanya. Ini lebih tajam, lebih aktif, lebih disengaja. Klien terhubung ke True Creator. Efeknya brutal. Pembuluh darah membesar seperti ular, meledak, menjadi tentakel berpola jahat. Grey Fox bahkan bergoyang. Ini penting. Biasanya Grey Fox stabil. Kalau sampai terguncang, berarti level entitasnya tinggi. Namun, klien tetap sadar. Kenapa? Karena dia tidak berhadapan langsung dengan True Creator. Hanya gema dari karakteristik sequence 8 listener. Setelah serangan reda, telinga hitam hancur menjadi Beyonder karakteristik. Sementara itu, tentakel dari tubuh klien adalah kegilaan dan korupsi yang terlepas. Disinilah kecerdikan klien muncul. Dia tidak membuang tentakel itu, dia menggabungkannya dengan karakteristik. Hasilnya, terbentuk sebuah charm. Charm itu berisi roar mengerikan dari True Creator. Efek, target mendengar raungan, terinfeksi kegilaan, kemungkinan hasil, jika target kuat, bisa bertahan, tapi akan jadi pengikut True Creator. Jika target lemah, langsung hancur mental, mati dalam jeritan. Klien menamainya Language of Fallness, nama yang sangat tepat, bukan sekedar suara, tapi bahasa kebusukan mistik. Charm itu seperti granat mental yang disimpan di saku. Ia belum kuat, tapi sekarang tidak lagi telanjang menghadapi ancaman sequence tinggi. Itu sebabnya dia lebih rileks. Di koran muncul berita, baku tembak dini hari, lokasi Red Brick Alley, Eastborough. Salah satu pihak, Zmenger Gang. Klien langsung sadar, Red Brick Alley dekat Bacardi Street. Ian Wright sebelumnya muncul di kantor telegraf Bacardi Street. Artinya, kemungkinan besar konflik antara Intel Intis dan Departemen Rahasia Militer Lowen. Klien kemarin memberi informasi kedua pihak, dan malam itu langsung terjadi bentrokan. Ini menunjukkan kedua pihak sangat efisien. Ian kemungkinan sudah terjepit. Klien tidak menyesal. Dia memang sengaja menyalakan api di dua sisi. Bel pintu berbunyi. Datang Stellyn Summer, Mary Gale. Kasusnya, Mary ingin klien menyelidiki suaminya yang diduga selingkuh. Bayaran 10 pound jika ada bukti, 3 pound jika cuma konfirmasi. Ini penting
bukan karena dramanya, tapi karena dunia tetap berjalan di tengah konspirasi dan dewa, manusia tetap selingkuh. Ini menunjukkan realitas profesi Klein. Sebagian besar detektif swasta di Backlund hidup dari kasus perselingkuhan, bukan pembunuhan misterius, bukan konspirasi internasional. Sekarang fokus ke Audrey Hall. Dia sengaja datang ke pesta, tujuannya jelas, mengamati ambasador Intis. Targetnya Bakerland Jin Madan. Bakerland digambarkan tatapan penuh gairah, genit, humor cabul, aroma parfum menyengat, gaya flamboyan ala Intis. Dia bukan penjahat dingin, dia tipe predator sosial yang percaya diri. Saat dia melontarkan lelucon tentang pria Intis yang harus pulang sebelum istrinya tahu, Audrey hampir muntah, tapi dia tetap tersenyum. Karena ini bukan pesta, ini operasi intel. Ken J, anggota MI9, mendekati Audrey. Dia mengungkap fakta penting, Bakerland adalah kepala intel Intis di Lowen. Dia adalah sequence 6, konspirasis. Ini sangat penting. Konspirasis adalah jalur hunter. Artinya, satu jalur dengan karakteristik yang Klein jual. Bakerland konspirasis, asisten misterius, mungkin sequence 5, semua dari jalur yang sama. Menurut Kence, cerdas, suka intrik, radikal, penuh risiko, punya bawahan Beyonder, dan yang paling penting, dia memiliki asisten tersembunyi yang mungkin sequence 5. Ini menjelaskan kenapa Klein tidak bisa sembarang menyerang, kenapa mencari bodyguard itu masuk akal. Walaupun berbahaya, dia punya celah. Penuh gairah, suka wanita, suka romansa, ego besar. Audrey langsung menangkap ini sebagai spectator. Dia tahu, emosi adalah pintu masuk. Bukan kekuatan tempur yang penting, tapi titik lemah psikologis. Kence menyebut Bakerland akan segera diganti. Ini kode halus bahwa pemerintah Lowen mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Bisa deportasi, skandal, atau sesuatu yang lebih keras. Dan kita tahu, Audrey sudah menyerahkan misi pembunuhan ke Sio dan Force. Benang-benang mulai mengencang. Kota Backland itu kotor dan penuh asap, tapi juga kaya pilihan. Opera, teater, klub elit. Dunia ini busuk dan mewah sekaligus. Klein menunggu sejak jam 8 pagi demi komisi 10 pound. Untuk detektif swasta, itu seperti hujan emas selama 3 minggu. Targetnya Doragu Gale, manajer pertama Koim Company. Istri Doragu, Mary Gale, curiga karena setiap Rabu dan Jumat pagi, Doragu pergi sendirian. Pulang sore, beberapa hari pulang lebih cepat dari kantor, tapi tidak pernah sampai rumah sebelum jam 7 malam. Polanya terlalu rapi untuk kebetulan. Klein tidak langsung membuntuti. Dia menyentuh Doragu sebentar dan menyelipkan kancing cadangan miliknya ke dalam saku jas Doragu. Ini trik clown yang elegan. Kenapa tidak mencuri barang Doragu untuk pelacakan? Karena itu mencurigakan. Sebaliknya, dia melacak benda miliknya sendiri. Metode dowsing rod, kalimat divinasi, keberadaan kancing cadangan pakaianku. Mencari benda milik sendiri jauh lebih mudah secara spiritual. Doragu berhenti di sebuah rumah besar dengan taman belakang. Itu ternyata Kuelak klub elit. Masuknya harus direkomendasikan 2 anggota. Penjaga langsung menghentikan Klein. Artinya, tempat ini bukan sembarang tempat. Orang kaya, rahasia, mungkin ada Beyonder. Klein tidak memaksa, dia pindah ke plan B. Di kamar hotel sewaan, Klein naik ke ruang di atas kabut abu-abu. Kenapa tidak divinasi biasa? Karena dia mencurigai ada Beyonder kuat di klub. Dia tidak mau gagal atau memicu sesuatu. Dream divination lebih dalam dan lebih presisi. Hasilnya, jas Doragu tergantung di depan meja bundar. Doragu dan seorang wanita muda berambut pirang sedang sibuk. Konfirmasi, perselingkuhan benar. Sekarang masalahnya, bagaimana dapat bukti fisik? Dia tidak bisa memotret lewat kekuatan. Dia hanya bisa menggambar lewat respon doa. Dan menggambar adegan seperti itu dengan tangan kosong jelas bukan opsi yang sopan. Rencana berikutnya, ikuti si wanita, cari alamat, tunggu kesempatan lain. Tiba-tiba Klein teringat kasus lama. Seekor cacing benang hitam besi pernah menyelinap ke kamarnya. Dia ingin tahu, apakah itu dikendalikan Beyonder jalur sir? Dia melakukan divinasi dengan pendulum. Hasil positif.
Pendulum berputar searah jarum jam dengan kuat. Ini aneh. Secara teori, informasi terlalu minim. Seharusnya gagal. Dia coba dream divination langsung ke pengendali. Hasilnya kosong, gagal. Artinya, divinasi pertama hanya berhasil karena ruang kabut abu-abu mengisi kekurangan informasi. Klein mendapat kilatan pemahaman. Ruang di atas kabut abu-abu mungkin punya hubungan mendalam dengan jalur SIR. Ini bukan hanya markas. Ini mungkin bagian dari pathway itu sendiri. Kemungkinannya sangat besar. Jika asisten ambasador berasal dari jalur SIR dan Klein juga dari jalur SIR, maka ada koneksi tak terlihat. Ada peluang merebut formula sequence 7 atau bahkan 6. Ini kesempatan evolusi. Tiba-tiba kasus perselingkuhan berubah menjadi batu loncatan ke jalur kekuatan. Di tempat lain, Audrey Hall bertemu Sio dan Force, dan dia mengatakan kalimat dingin yang seperti bel gereja di tengah kabut. Bunuh duta besar Intis untuk kerajaan Lon, Baker Lane Jin Madan. Targetnya, Baker Lane Jin Madan, diplomat. Sequence 6, konspirasis. Dilindungi negara, dilindungi Beyonder, dan sekarang, seorang gadis bangsawan berusia 17 tahun memulai misi pembunuhan.